Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, silahkan kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Yang piket hari ini siapa? Yang piket hari ini siapa? Gak ada? Oh iya, silakan Herbert. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Yang tidak masuk ada? 4 orang. Siapa saja? Dinar. Iya. Tasya sakit. Andrian sakit. Gisela Ingrid izin mengembangkan bakat. Oke, baik. Gisela Ingrid berarti yang 3 sakit, yang 1 izin. Iya. Untuk di pagi hari ini, baik, untuk handphonenya silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti saat dipakai bisa diambil kembali. Untuk minggu yang kemarin, kita sudah mempelajari berkaitan dengan tenaga kerjaan. Kemudian ada masalahnya juga, ya kan? Terus, masalahnya tenaga kerja biasanya berkaitan dengan apa? Pengangguran dan upah. Pengangguran dan upah berkaitan dengan pengangguran dan upah. Pengangguran. Kalau misalnya kalian pernah dengar pengangguran, kalau menurutnya Vincentius Jonathan, kalau dikatakan pengangguran itu yang seperti apa? Tidak memiliki pekerjaan. Tidak memiliki pekerjaan. Dengan subtema masih ketenaga kerjaan. Apa yang kita pelajari yang mengidentifikasi dari penyebab pengangguran itu sendiri? Ada yang pernah membaca penyebab pengangguran yang terbesar di Indonesia? Kemarin kita sedikit sudah mengkulik ya. Apa? Kurang lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan. Terus? Hah? Kurang pendidikan. Pendidikan. Terus? Kualitas. Tidak punya skill. Banyak ya. Kemudian ada dampak negatif dari pengangguran. Ini bisa dari dampak pribadi. Kalau orang nganggur kira-kira ada dampak untuk pribadinya nggak? Ada. Ya biasanya orang nganggur akan pede kah? Tidak. Ya. Kalau buat negara pasti. Kemudian mendeskripsikan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Cara yang sudah ditempuh untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian menyajikan hasil analisis. Nanti kalian ada tugas yang akan saya berikan di GC dan dikerjakan berkelompok. Nah, quote of the day adalah orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik dari masa depan. Ini dari Mario Teguh. 19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu pabrik kain di kota Bandung. Kalau dari gambar itu menggambarkan apa sih? Habis wisuda terus masuk pintu yang menunjukkan bahwa akan nganggur. Berarti itu menunjukkan apa? Dari gambar data yang ada di BPS, dari data yang diambil, itu justru lulusan SMK yang banyak menganggur. Ya, yang kedua adalah lulusan apa? SMA, ya. Kemudian baru D3 serta universitas. Nih,
Menurut data BPS 53,3 pekerja memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan saat ini. Akibatnya banyak pekerjaan tidak terisi oleh kandidat yang tepat. Padahal kebutuhan industri sangat banyak. Nah, kalau menurut kalian apakah ini juga salah satu bisa menyebabkan pengangguran? Bisa. Kenapa? Alasannya? Oh iya begini. Oke. Karena kan pendidikan yang diambil itu kan juga sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kualitasnya kan menurun, terus gara-gara kualitas dia menurun juga dia dipecat, terus dia jadi... Baik. Rohan bagaimana? Saya karena pendidikan dia tidak sesuai dengan apa dia kerjakan sehingga dia tidak menguasai secara betul, secara lebih terkait dengan pekerjaan yang dia ambil karena tidak sesuai dengan pendidikan dia. Jadi skillnya pasti akan menurun dibandingkan dengan yang sesuai. Iya, walaupun dia dapat pekerjaan, tetapi dia tidak menguasai. Ya, tidak menguasai. Biasanya kalau tidak menguasai, akhirnya akan menghambat pekerjaannya. Misalnya jadi dokter, tiba-tiba dia alih profesi jadi sales. Dia kuliahnya dokter, tiba-tiba alih profesinya dari sales. Karena kalau sekarang dokter, lulusan dokter banyak sekali ya. Nah, akhirnya alih profesinya ke marketing. Dia akan kesulitan. Karena apa? Karena selama ini tidak menemukan ilmu-ilmu yang dia dapat selama kedokteran tersebut. Begitu. Oke. Di sini adalah masalah-masalah pengangguran. Nanti kita akan juga belajar dari mengerjakan soal, kita bisa melihat bahwa ada jenis-jenis pengangguran, dampak negatif dari pengangguran, upaya dalam mengatasi pengangguran, serta masalah-masalah dalam pengangguran. Dari definisi yang ada, video tadi menunjukkan kira-kira COVID itu menjadi penyebab pengangguran yang mana sih? Dari video awal tadi menceritakan bahwa kena COVID, terus dia orang tadi ada 2 orang, satunya PHK, ya. PHK karena apa? Kurangnya permintaan. Terus kurangnya apa lagi? Penurunan produksi, sehingga menyebabkan dia harus pengurangan berkaitan dengan pekerjaannya. Ya. Itu kategorinya pengangguran apa? Musiman? Pengangguran mana? Dari kita lihat, kita analisis dulu dari cara mengatasinya dulu. Kira-kira dari video yang awal tadi kita analisis dari cara mengatasinya. Itu terkategorikan pengangguran apa? Konjungtur, ya benar, meningkat. Nah, setelah ini saya sudah mengirimkan berkaitan dengan suatu pertanyaan yang itu akan membuat kalian mencoba mencari atau lebih mendalami berkaitan apa itu pengangguran. Ya, ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok kalian. Kalau misalnya kelompok saya ada beberapa yang 4 yang tidak masuk, silahkan abaikan saja. Kalian tetap bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Gali referensi sebanyak-banyaknya dari offline ataupun online. Jadi dari buku boleh, dari internet boleh. Apa yang perlu digali misalnya? Ada pertanyaan yang menyatakan bahwa COVID-19 seperti yang di video awal tadi menyebabkan pengangguran. Dulu, kenapa COVID bisa menyebabkan pengangguran? Silahkan digali di situ. Kemudian setelah kamu mendapatkan alasannya, kemudian baru bisa mengkaitkan dengan hal-hal yang ada di buku kalian. Waktu kalian sampai di buku 9, nanti setelah itu kita akan cek jawaban dari kelompok masing-masing, ya.
Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Dari 4 itu silahkan semuanya dikerjakan. Tadi yang typo nomor berapa, Nak? Nah. Pemberian dana desa itu kayak pemberian bantuan supaya untuk pembangunan di desanya itu. Oke. Nanti kan dalam bentuk kan. Misalkan saya dalam bentuk Google dokumen boleh nggak? Ini aja. Pengangguran apa? Misalnya di desa. Musiman. Ya kan itu tergantung latar belakang dia nganggur tuh karena apa? Kalau misalnya dia nganggur karena teknologi, misalnya dulunya orang sawah, nah itu kan orang nganggur, berarti kan tergantung kita lihat latar belakangnya tuh bagaimana. Karena di desanya itu gak ada apa-apa tuh ya suka. Maksudnya kayak Ya. Bagaimana pandemi COVID-19 dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran? Bagaimana cara pemerintah mengatasinya? Jadi pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak pengangguran itu karena terjadinya banyak PHK. PHK ini terjadi karena banyaknya perusahaan. Bahwa kalau di COVID itu memang dapat menyebabkan pengangguran apa? Pandemi COVID. Iya, PHK karena masih ada waktu 5 menit ya. Kita akan ada evaluasi. Evaluasi saya kirim di GC, nanti silakan dikerjakan pribadi dari sekarang. Petani, ya petani di sini musiman tadi mengatakan bahwa bukan musiman kalau petani itu bekerja terus kalau enggak jadi petani dia enggak ngapa-ngapain, tidak. Biasanya yang membantu petani untuk panen itu loh, ya kan? Dia kan hanya bekerjanya pada saat musim panen. Pada saat enggak musim panen kan dia enggak ngapa-ngapain. Nah itu namanya pengangguran musiman. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut untuk minggu depan. Kita akan masuk ke bab baru berkaitan dengan inflasi. Ya, kita akan tutup dengan berdoa. Silahkan Herben pimpin doa. Teman-teman dan pendiri, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pernyataan dari tadi awal pembelajaran hingga sekarang telah selesai. Semoga apa yang kami telah pelajari tadi dapat dapat kami pahami dengan baik serta dapat kami terapkan dengan kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.